Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, aksion yang artinya nilai, dan logos yang artinya teori, yang berarti teori tentang nilai. Sumantri pada tahun 1996 menyatakan bahwa aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dan pengetahuan yang diperoleh. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia yang berkaitan dengan nilai-nilai, khususnya etika. Aksiologi merupakan cabang ilmu yang membicarakan tujuan ilmu pengetahuan dan bagaimana menggunakan ilmu tersebut. Jadi, hakikat yang ingin dicapai dari aksiologi adalah hakikat manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Nah, objek kajian aksiologi ini menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu, karena ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral, sehingga nilai kegunaan ilmu dapat dirasakan oleh masyarakat. Aksiologi disebut teori tentang nilai yang menaruh perhatian baik dan buruk, benar dan salah. Kata mutiara yang pernah disampaikan Einstein bahwasannya ilmu tanpa agama adalah buta dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Memiliki makna yang teramat mendalam jika kita renungkan dan pahami. Tanpa dilambari dengan agama, ilmu akan digunakan manusia untuk melakukan berbagai kepentingan yang baik, namun bersifat merusak, ataupun untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia. Ilmu itu sendiri bersifat netral, tidak mengenal sifat baik dan buruk. Manusialah pemilik ilmu pengetahuan harus mempunyai sikap. Untuk apa sebenarnya ilmu itu digunakan oleh manusia? Dengan kata lain, netralitas ilmu terletak pada dasar saja. Ilmu tidak berpihak kepada kebenaran yang nyata. Manusialah yang harus memberikan penilaian tentang baik dan buruk. Manusialah yang menentukan sikap dan mengkategorikan nilai-nilai. Dalam pembahasan aksiologi, nilai menjadi fokus utama. Nilai dipahami sebagai pandangan, cita-cita, adat, kebiasaan yang menimbulkan tanggapan emosional pada seseorang atau masyarakat tertentu. Dalam filsafat, nilai akan berkaitan dengan logika, etika, dan estetika. Logika akan menjawab tentang persoalan nilai kebenaran, sehingga dengan logika akan diperoleh sebuah keruntutan. Etika akan berbicara mengenai nilai kebenaran, yaitu antara yang pantas dan tidak pantas, antara yang baik dan tidak baik. Adapun estetika akan mengupas tentang nilai kehidupan. Sebuah nilai juga bersifat subjektif dan objektif, akan sangat bergantung pada perasaan dan intelektualitas, yang hasilnya mengarah pada perasaan suka dan tidak suka, senang dan tidak senang. Nilai akan bersifat subjektif bila subjek sangat berperan dalam segala hal, sementara nilai akan bersifat objektif jika tidak bergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Seorang ilmuwan diharapkan tidak mempunyai kecenderungan memiliki nilai subjektif, tetapi lebih pada nilai objektif. Mengapa? Sebab nilai ini tidak dipertanggungjawabkan secara sosial. Nilai ini tidak semata-mata bergantung pada pendapat individu, tetapi lebih pada objektivitas nilai-nilai. Kaitan aksiologi dan filsafat ilmu. Secara historis, antara ilmu dan filsafat merupakan satu kesatuan. Namun, dalam perkembangannya mengalami divergensi di mana dominasi ilmu lebih kuat mempengaruhi pemikiran manusia. Kondisi ini mendorong pada upaya untuk memposisikan keduanya secara tepat sesuai dengan batas wilayahnya masing-masing, bukan untuk mengisolasinya, melainkan untuk lebih jernih melihat hubungan keduanya
dalam konteks lebih memahami hazanah intelektual manusia. Titus mengakui kesulitan untuk mengatakan secara tegas dan ringkas hubungan antara filsafat dan ilmu, karena terdapat persamaan dan juga perbedaan di antara keduanya. Di kalangan ilmuwan terdapat perbedaan pandangan dalam hal sifat dan keterbatasan ilmu. Demikian juga di kalangan filsuf, terdapat perbedaan dalam memberikan makna dan tugas filsafat. Nah, adapun persamaan di antara keduanya yaitu yang pertama, keduanya menggunakan cara berpikir yang reflektif dalam upaya menghadapi atau memahami fakta-fakta dunia dan kehidupan. Yang kedua, keduanya bersikap kritis, berpikiran terbuka, serta sangat konten dalam kebenaran. Yang ketiga, perhatian pada pengetahuan yang terorganisir dan juga sistematis. Perbedaan antara filsafat dan ilmu. Ilmu lebih berkaitan dengan titik tekan, di mana ilmu mengkaji bidang yang terbatas, bersifat analitis, deskriptif dalam pendekatannya. Ilmu menggunakan observasi, eksperimen, dan klarifikasi data pengalaman indera, serta berupaya untuk menemukan hukum-hukum dari gejala tersebut. Sedangkan filsafat berupaya mengkaji pengalaman secara menyeluruh sehingga lebih bersifat konklusif dan mencakup hal-hal umum dalam pengalaman manusia. Filsafat juga lebih tertarik pada pertanyaan mengapa dan bagaimana dalam mempertanyakan masalah. Hubungan antara fakta khusus dengan skema masalah yang lebih luas. Filsafat mengkaji hubungan antara temuan ilmu dan klaim agama. Filsafat mempunyai batasan yang lebih luas dan menyeluruh daripada ilmu. Hal ini berarti bahwa apa yang sudah tidak bisa dijawab oleh ilmu, filsafat akan mencari jawabannya. Bahkan, pertanyaan itu sendiri dapat dijadikan objek kajian filsafat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.